Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzuddin Al-Faiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori fisika klasik menurut para tokoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tokoh. Yang pertama yaitu Leonhard Euler. Nah, Leonhard Euler ini lahir pada tahun 1707 di Basel, Swiss. Beliau diterima di Universitas di Basel pada tahun 1720 di usianya yang belum genap 13 tahun. Pada mulanya beliau belajar teologi, namun beliau memutuskan untuk pindah pada pelajaran matematika. Kontribusi beliau dalam bidang fisika itu banyak sekali, baik fisika murni ataupun fisika terapan. Leonhard Euler ini khusus ahli dalam mendemonstrasikan hukum-hukum umum mekanika yang telah dirumuskan di abad sebelumnya oleh Sir Isaac Newton. Untuk contohnya, Euler sendiri menggunakan hukum Newton dalam hal gerak cairan. Euler sanggup mengembangkannya menjadi hidrodinamika juga melalui analisa yang cermat tentang kemungkinan gerak suatu barang yang kekar. Karena itu, Euler juga membuat sumbangsi yang begitu penting tentang teori elastisitas, yang mana benda padat dapat dirubah bentuknya menggunakan tenaga dari luar. Pengetahuan dan juga teknologi akan tertinggal tanpa adanya formula dari Euler. Berikut ini beberapa formula, teori, rumus-rumus, dan juga metode yang disampaikan oleh Leonhard Euler yang berhubungan dengan fisika. Pertama, ada keseimbangan Euler yang berhubungan dengan hidrodinamika. Kedua, yaitu keseimbangan benda Euler yang membahas tentang dinamika benda keras. Yang ketiga yaitu hukum Bernoulli-Euler, yaitu teori tentang elastisitas. Nah, kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya jabarkan tentang Leonhard Euler. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tokoh yang bernama René Descartes. Beliau lahir di desa La Haye pada tahun 1596. Beliau merupakan filsuf, ilmuwan, matematikawan yang terkenal di Prancis pada abad 17. Waktu mudanya, beliau sekolah di Jesuit College La Flèche. Pada usianya yang ke-20 tahun, beliau mendapatkan gelar ahli hukum di Universitas Poitiers. Pada waktu itu, beliau tidak sama sekali mempraktekkan ilmu yang telah diperolehnya di universitas, yang pada akhirnya beliau memutuskan untuk keliling Eropa dan tidak meneruskan apa yang telah ia perolehnya ketika di universitas, karena beliau mempercayai bahwa semua ilmu tidak dapat dipercaya tanpa adanya ilmu matematika. Karena itu, beliau memutuskan untuk tidak meneruskan pendidikan formalnya dan memilih untuk mengelilingi Eropa. Untuk teori yang disampaikan oleh René Descartes yang berhubungan dengan fisika, yaitu hukum gerak Descartes. Nah, untuk hukum gerak Descartes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bila kedua benda memiliki kecepatan dan massa yang sama sebelum benturan, maka keduanya akan terpantul karena tumbukan dan akan mendapat kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Untuk yang kedua, apabila benda memiliki massa yang berbeda. Nah, untuk benda yang memiliki massa lebih kecil, ketika bertumbukan dengan benda yang memiliki massa lebih besar, untuk benda yang bermassa lebih kecil akan terpantul
dan kecepatannya akan sama dengan benda yang lebih besar. Nah, untuk benda yang lebih besar, kecepatannya tidak berubah sama sekali ketika terpantul. Descartes telah memunculkan hukum ini berdasarkan pada perhitungan sistematis dan suatu gagasan bahwa sesuatu harus ditinjau dari proses tumbukan. Sayangnya, gagasan Descartes ini memiliki kekurangan yang sama dengan Aristoteles, yaitu pada masalah diskontinuitas. Descartes menerima prinsip dari Galileo yang menyatakan bahwa benda-benda cenderung bergerak pada garis lurus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.